Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur-dulur, malam hari ini kita kumpul kembali ngopi disik, ngolah pikir, diskusi asik. Monggo diunjuk, monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini hari ini ada hal yang menjadi trending ini di tengah-tengah kita, dimana salah satu teman kita itu hampir jadi korban penipuan ya, melalui media sosial ya. Yang jelas itu ya, sebut aja itu dari WA, bisa jadi mungkin akan terjadi lewat Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Ada sebenarnya hal itu sudah diwanti-wanti oleh pemerintah kita juga, bahaya scam istilahnya di era digital. Semua itu serba digital, yang artinya setiap dari kita itu megang HP ya, pastinya itu akan bisa diakses atau diretas seperti itu. Nah, malam hari ini kita mau bincang-bincang dulu nih, karena ini mungkin setiap dari kita punya pengalaman atau punya pandangan sendiri tentang penipuan yang terjadi atau penipuan secara online lah, gitu kan. Ini menurut teman-teman seperti apa penipuan online ini? Bang Andri, gimana Bang Andri? Tahu itu. Ikut situ dulu. Oke, teman-teman dulu yang lain ya. Ya, monggo silakan, siapa yang mau cerita atau menyampaikan pendapatnya mengenai hal ini sebelum kita ke narasumber. Monggo. Kali ini cerita itu. Oh ya, ini nih kebetulan ini korban yang hampir tidak jadi nih. Pak Kalim, monggo cerita. Pak Kalim itu awalnya gimana gitu kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu rencang-rencang semua teman-teman pada malam hari ini ya, bahas tentang penipuan ya. Ya, penipuan Digital mungkin secara online. ya. Nah, kalau sekarang kan zamannya canggih, mungkin online ya. Lewat aplikasi yang punya dana atau yang punya rekening mungkin. Nah, itu sebenarnya orang itu yang ketipu justru orang jujur. Nah, orang jujur dia terima informasi mungkin dari punya the grup. Nah, mungkin dia kan orang terpercaya juga itu grup kan. Masa bohong sih? Contoh grup apa gitu kan. Okay. Itu dianggap keluarga sendiri. Masa dia bohong sama keluarga gitu kan. Siap. Mungkin dia itu dari segi itu kan ya kita mungkin klik ya. Klik. Terutama saya pernah klik lah. Klik. Ya, tiba-tiba ada yang hubungin itu. Itu udah berapa hari itu. Yang pertama ada telepon, cuma saya pas sibuk kan nggak diangkat. Berapa hari nggak keangkat kan. Nah, pas itu saya sedang ada waktu, saya angkat. Nah, intinya penipuan, dia mau ngasih apa, nomor link lah. Nomor link, nomor kode, supaya kamu bisa ntar memenuhi syarat sebagai orang yang ntar undian apa itu. Belum dapat Penerima kode ntar dapat itu. Nah, kita sebagai orang yang mungkin ya kalau nggak teliti kan, kita jujur aja nih ngikutin lah. Selama ikutin kita ini juga mungkin punya perasaan kan, ini bener enggak nih kan. Pasti orang manusia juga punya feeling kan. Nah, itu kita dikorek pasti. Dari kita, istri kita punya enggak? Nah, istri juga ditanyain. Nah, pada waktu itu saya bohong, istri saya nggak punya. Walaupun istri saya punya, istri saya nggak punya. Yang ya, saya cuma ditanya ATM. Ibaratnya kan. Saya juga nggak punya ATM, tanya dana nih.
nggak punya. Nggak punya. Akhirnya dia mungkin kesel ya, Heeh. kesel, WA saya disadap ibaratnya. Oh, disadap. Nah, disadap terus disebarkan ke grup-grup yang saya punya. Nah, akhirnya dia mungkin cari celah yang ntar bisa dia mengakses di grup-grup itu, bisa cari dijadiin mangsa gitu. ya. Oke, Mangsa. Karena pas saya itu posisinya nggak bisa. Nggak bisa. Emang nggak bisa, nggak ada saldonya. Yang mau diambil apanya? Iya, Kalau iya, dia iya. minta saya kasih lah nomor rekening apa. Iya. Kalau nggak ada mau diambil, kalau diisi saya seneng malah. Iya. Nggak nipu itu namanya. Nggak nipu. Mau ngasih gitu. Katanya kan energi baik. Iya. Romayai kan energi baik kan. Iya. Nah, bisa saja kan Allah ngasih rezeki Lewat jalan aja. Iya. Minai Ya, siapa tahu dia ngisi rekening saya pikirnya kan gitu ya. Namanya orang jujur ya. Iya. Nah, itu kan resiko orang jujur kadang ketipu. Ketipu, resiko. Nanti kalau dapat hadiah kan kita persenin lebih dari itu ya kan. Iya. Ya itu pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi, oke. Ya, Itu siap. itu. Terus saya punya kakak itu udah pernah ketipu. Ibarat tuh. Itu dia mau dikasih 1 miliar. Dia suruh transfer 10 juta. Tuh. Ya transfer lah. Tahu dia nama. Tahu nak kamu nih entah dapat nih. Dia percaya kan. Langsung WA. Enggak lewat SMS, langsung ditelepon orangnya. Tahu tuh kamu udah dapat, tapi ada yang perlu di administrasi, yang perlu dipenuhi. Kamu harus dulu. Supaya 1 miliar itu bisa cair, kamu harus transfer. 10 juta. Akhirnya apa? Dia pinjam BRI Link. Nah, pinjam BRI Link dikasih. Iya. Sama temen-temennya nggak mau cerita sama itu keluarga terdekatnya. Iya. Mungkin takut minta apa nggak tahu kita ya. Iya. Ceritanya udah kejadian itu. Baru ngomong. Udah ya 10 juta. 10 juta kena tipu. Iya. Akhirnya apa? Ya dia balik kampung, orang tuanya yang kira jual sapi. Jual sapi. Kena berapa juta jadinya? 10 juta jual sapi ya. Jual sapi. Dan dia bingung dikejar-kejar. Iya, BRI harus bayar ya. Harus mau lah. Nah, itulah ya, kita harus hati-hati ya. Terutama kita saudara-saudara kita yang ada di grup-grup itu. Iya, siap. Itu pengalaman pribadi. Iya. Keluarga pribadi itu yang saya tahu dari diri saya, keluarga saya. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Galimi. Pak Dedi loh. Pak Dedi gimana Pak Dedi? Menyikapi yang terjadi ini gimana nih? Korbannya orang jujur, Mas. Nah, korbannya orang jujur, kronologis dan korbannya orang jujur. Gimana? Nggak pintar ya. Itu contoh kan. Nah, harus kita waspadai Oke. setiap ada WA info yang kita nggak tahu ya, seperti promo, berita orang hilang gitu kan. Itu memang sering ada tuh WA itu. Orang hilang, temukan KTP, dompet, ijazah. Ya. Itu ada ininya, ada birunya itu. Hubungi ini, kasihan kan. Iya. Itu ya janganlah kita asal klik-klik yang biru-biru itu di WA itu, janganlah. Iya. Karena pasti ya lagi musim-musimnya ini peretasan email dan nomor kita. Ya hati-hatilah. Oke. Sikap kita. Siap, makasih Kang Diki. Dilanjut. Iya. Pak Tarso, ribut? Nggak ada pengalaman. Mas Kris. Tidak ada yang saya ceritain. Pak Yai aja. Oke, baik. Ya. Ilmunya aja, ya benar. Itu yang kita butuhin. Siap. Baik. Begini Pak Yai, tadi dari Kang Galimi kronologis penipuan, bahkan ada saudara yang menjadi kena korban penipuan. Nah, terus Kang Dedi juga menambahkan mewaspadai penipuan. Nah, itu seperti apa? Yang jelas kita mau tahu menurut pandangan Islam atau menurut ilmu yang kita ketahui itu seharusnya kita menyikapi ini seperti apa Pak Yai yang terjadi saat ini?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur sanak kadang menawa wargi, para sahabat, sohib, teman-teman semua. Semoga senantiasa mendapat lindungan, curahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan berbagai rahmat, mahfirah dan barokah serta ridhonya. Amin. Rahayu sagung dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di setiap ruang dan waktu, pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita sekalian senantiasa berada dalam lindungan Allah sehingga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang tertipu oleh dunia. Amin. Amin. Oleh tipu daya dunia. Tipu daya dunia. Amin. Amin. Urun rembuk mungkin ya. Iya. Ya, bagaimana disampaikan, bagaimana menyikapi peristiwa-peristiwa penipuan Iya. yang marak di medsos gitu ya. Betul, Pak. Yang mengorbankan saudara-saudara kita ya. Iya, betul. Bagaimana disampaikan itu. Saya nggak punya pengalaman tentang hal itu. Jadi saya mungkin tidak banyak komen, tidak banyak apa, cuman kalau boleh urun rembuk ya itu simpel aja. Kalau saya simpel aja, ya. Memang dunia ini tipu daya. Dunia ini punya sifat negatif, dua sifat negatif. Kalau kita sadar itu ya, satu, kalau tidak dunia meninggalkan kita, kita cepat atau lambat dipaksa untuk meninggalkan dunia. Nah, ditinggalkan dunia itu dengan berbagai cara. Dipaksa meninggalkan dunia dengan berbagai, itu hanya metode aja. Termasuk tadi korban penipuan medsos. Nah, itu simpel aja. Dia mungkin pakai dalil mungkin itu. Dia justru yang ngamalin dalil. Kita aja yang bodoh nggak mau ngamalin dalil itu. Kalau menurut Islam kan di Islam ada itu keterangan. Saya pernah baca ayat Al-Quran itu surat berapa ayat berapa saya lupa ya, nanti coba ditirak. Bunyinya gini, wamal hayatud dunya illa mataul gurur. Tak lain dan tak bukan ya, kehidupan dunia ini adalah tipu daya. Kehidupan dunia ini tipu daya, itu diterangkan dalam Al-Quran. Dialah yang mengamalkan, karena dunia ini tipu daya, dia berperan dengan baik, ya udah aku tak berperan jadi penipu, kan gitu. Loh, malah dia yang mengamalkan itu, simpel aja kalau saya. Tuh, sebetulnya. Dan umumnya, orang yang ketipu itu, jiwanya sedang cinta terhadap dunia yang ketipu itu. Kalau di jiwanya, di hatinya tidak terikat, tidak cinta kepada dunia, mungkin nggak tertipu karena dia nggak tergiur. Simpel dah, simpel. Makanya kubut dunia, roksu kulisai. Jadi kubut dunia, roksu kulisai. Sayiatin ya. Sayiat maksudnya. Iya. Jadi cinta dunia itu menjadi pokok pangkal segala kejahatan. Kalau nggak jadi orang jahat, ya jadi orang yang menjadi korban kejahatan. Korban kejahatan. Nah, salah satunya bentuk kejahatan ya di medsos ya. Kalau yang pengalaman tadi kan melibatkan bank ya. Gitu ya Pak ya. Iya. Tadi bank apa tadi banknya? Banknya BRI. bank apa itu? BRI. Nah, saya justru yang tanda tanya, apakah Bank BRI tidak tahu kalau sedang tersebar berita-berita seperti itu?
Enggak, ini kan perlu nggak dipertanyakan? Betul. Kira-kira pihak Bank BRI tahu nggak tersebar berita-berita seperti itu? Sumbernya BRI loh, Sumber BRI. customer BRI kan? Iya. Gitu kan ngakunya kan? Iya. Nah, pihak BRI tahu nggak itu kira-kira? Nah, monggo menurut sampean gimana? Kok kok diam-diam baik kalau emang tahu? Apa ada kerjasama? Nah, kalau emang dari bank lo ya? Iya. Nah, saya kan nggak punya pengalaman itu kan, jenengan yang kena gitu kan? Iya. Nah, ini pengakuan jujur ini. Kira-kira gimana kira-kira? Yang punya wawasan. Kira-kira pihak bank tahu nggak itu? Ya pernah saya dapat selebaran Pak I. Ada pemberitahuan dari BRI bahwa memang ada penipuan-penipuan yang mengatasnamakan BRI. Nah itu ada pemberitaan, tapi itu udah lama gitu kan. Nah itu memang penipuan itu kan random ya, acak gitu loh Pak. Ketika dia ketahuan biasanya reda gitu kan, tapi begitu dia nggak ada pemberitahuan dari BRI dan sebagainya mulai marak lagi gitu kan. Nah, ini mungkin ya ini ditandai akan ada maraknya lagi penipuan melalui tipe ini gitu kan, ya, mode ini. Artinya pihak bank kan juga tinggal diam dong berarti. Betul. Pihak bank sudah memberikan warning, hati-hati kalau ada tawaran-tawaran itu. Iya. Kenapa nggak tabayun ke banknya langsung dulu? Itu. Ke kantor misalnya, benar nggak? Iya. Benar. Itu loh maksud saya, kenapa saya tanyakan pihak bank tahu nggak? Iya. Ya, kalau memang pihak bank tahu kan pasti memberikan selebaran bahwa pihak Bank BRI tidak pernah mengadakan Brimo Festival misalnya ya kan? Iya. Kan itu tadi saya lihat saya baca itu. Betul. Nggak pernah menyelenggarakan undian hadiah gratis gini kan nggak pernah. Itu kan bisa diumumkan, disebarkan. Iya. Ya kalau saya pribadi kan nggak lama nggak di bank ya. Iya. Nah, udah pernah pinjam paling setoran gitu kan. Nah, Nah, itu saya dapat itu dari grup Sin Synergy kan. Oh, sinergi ini ya. Sin Synergy kan dia mengadakan, bahkan ada antara yang rokok kan dapat apa itu namanya poin-poin. Ya, iya namanya keluarga kan saya kira namanya ya mungkin kasih informasi bener. Iya. Ya. Iya. Ya, jujur nih saya dari Sin ini. Iya. Itu pun guru saya Romo Yai pun ikut Sin dalam. Jujur terus terang. Iya, sumbernya dari sana Sumbernya ya. Ya. Itu. Masa sih bohong gitu. Bahkan dia ngasih poin-poin gitu. Ya ada kabar baik mungkin disampaikan saudara lah. Ya saya namanya orang percaya aja ya. Iya. Kan pola beritanya jelas dong dari grup. Iya, dari grup. Dari grup. Grupnya pun itu ngasih poin-poin dalam rokok. Iya. Itulah ya namanya orang ya tadi saya gitu yang biasa kejebak itu orang jujur. Orang baik sangka lah. Baik sangka ya. Kalau orang ini lah prasangka buruk lah itu biasanya. ya. Iya. Makanya sekarang kalau kita ditanyakan bagaimana kita sebagai seorang Muslim, ya kita kan punya pedoman, pedoman Al-Quran. Di Al-Quran itu jauh-jauh hari sudah dijelaskan, bahkan banyak yang hafal, sering dijadikan bacaan waktu sholat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Artinya menyadarkan kita untuk mempunyai orientasi hidup, arah hidup yang jelas. Jadi disadarkan arah hidup kita ini kan bukan dunia. Arah hidup kita ini akhirat. Nah, tetapi perjalanan kembali itu transitnya ke dunia. Untuk apa? Menjalani ujian. Ujian kan? Ujian. Kehidupan kematian kan di dunia adanya. Itu juga di Quran diterangkan. Gitu, diterangkan Quran itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian, menciptakan kehidupan di dunia ini. Tujuannya untuk apa? Liyabluwakum.
untuk menguji kalian. Ayyukum aksanu amala. Siapa di antara kalian yang lebih baik sikapnya? Orang yang lebih baik sikapnya pasti memilih orientasi hidup yang lebih baik. Itu kira-kira ya kan? Nah, diuji kita. Kita mampir aja di sini. Yang lebih baik apa? Akhirat kan gitu. Jadi orientasi hidupnya akhirat. Dunia ini cuma mampir, ngombe, sekedar untuk apa? Melaksanakan ujian. Kan begitu ya? Nah, ketika orang terjebak dengan iming-iming duniawi, itu hatinya itu sedang tertarik dengan dunia. Makanya menjadi fokus kan? Jadi fokus. Gini, saya gini Pak Yai. Ya. Ini saya bisa argumen ya. Monggo. Ini kan tridaya sinergi. Iya. Masalahnya tridaya sinergi nih. Kan sin kan ada 3 daya kekuatan yang di itu manusia. Itu maaf, saya bukan klarifikasi. Saya lihat bukan tridaya sinergi. Ya. Itu grupnya sinergi Padepokan. Sinergi Padepokan. Iya, sinergi Padepokan, tapi Romo Yai kan pernah medar tridaya sinergi, 3 daya yang menunggal. Ya. Bagaimana mewujudkan seseorang yang bisa? Nah, itulah orang yang spiritual kan dia mengaplikasikan ya, yang tadinya goib mungkin bisa nyata. Dengan adanya wasilah itu kita yakin itu, maksudnya oh ini baik ini. Iya enggak? Kita kusnudon ini masalahnya. Dengan tridaya sinergi ini. Orang-orang kan banyak yang itu kadang ada rekeningnya masuk kan, ada kan, walaupun nggak, apalagi itu wasilah lewat undian kan. Kalau dunia masih orang tetap dunia kan. Kalau kita fokus dunia, ya kita kerja aja, nggak usah ibadah, nggak apa kan. Fokus di dunia. Nah, itu. Nah, itu kan kita dilatih tridaya sinergi kan. Nah, itu mengaplikasikan yang tadinya yang goib menjadi nyata siapa lewat tridaya sinergi itu. Oke. Kita latihan ngulah batin. Gini. Iya. Ini tridaya sinergi versi Sin apa tridaya sinergi versi Darussalikin? Ya, mungkin kalau Sin ya penjualan kali ya. Tahu itu. Kalau tridaya sinergi versi Sin ya itu tiga energi. Ya, yang disinergikan. Untuk mencapai satu kesuksesan di sini itu ada 3 sikap, 3 daya usaha, ya. 1 penikmat, 2 penjual, 3 pengembang. Jadi 3-tiganya itu jadilah kamu penikmat, juga menjadi penjual dan pengembang. Nah itu. Di sini nanti ada peningkatan jadi pengembang. Kalau jualan ya cuma dapat untung. Kalau penikmat ya Allah lumayan lah kita ngerokok sehat gitu misalnya. Ini. Nah, tapi kalau tridaya yang ini kan rasa, tarsa dan cipta. Nah, hubungannya dengan penipuan itu kan pertama rasa dulu. Gak ada hubungannya sebetulnya dengan apa tridaya sinergi yang di Sin. Nggak ada. Kalau sumber berita dari manapun boleh-boleh aja. Tapi masalah tridaya yang punya kita. Iya. Di saat kita tertarik, jelek ini ada hadiah, ada gambar mobil, ada gambar motor, apa itu, ya kan? Cek gitu kan? Hanya ada rasa. Enggak gitu Pak Yai, saya tahu tahapan-tahapan itu. Nanti dulu, kan belum selesai. Iya. Baru rasa. Ada rasa kepengen kan? Rasa percaya. Terus ada rasa kepengen, kemudian rasa percaya. Kan yang ngirimin grup. Grup ini kan keluarga kita. Betul nggak? Iya, awalnya. Dari siapapun, ya, yang mengirim, kalau di hati kita nggak kepengen, nggak bakal tertarik. Karena apa? Alah, ini angen-angen yang enggak nih. Belum tentu juga. Undian kok. Undian bukan? Iya, undian. Undian. Nggak ya undian kok.
Belum tentu kok. Nggih. Kok kita berangan-angan tulul amal juga dilarang. Agama kita melarang tulul amal itu, ada. Ubud dunya, tulul amal itu tahu kalau itu termasuk bagian dari maksiat batin sebetulnya. Nah itu munculnya dari rasa itu. Oke ya. Nah ketika rasa itu sudah mulai ada rasa percaya, wong datangnya dari saudara kita. Kemudian ada rasa kepengen. Nah kepengen ini yang harus dikendalikan. Kepengenan yang wajar apa tidak? Wong kita nggak punya duit kok pengen mobil yang nilainya sampai itu lebih kurang bisa 400 jutaan ya Mas Kris ya. Itu yang di atas Avanza yang mewah itu 400 jutaan loh. Plus ya kan? Gitu loh. Kita juga emang nggak punya gitu kan. Mungkin nggak nih? Itu dikendalikan itu dulu rusuh. Sehingga tidak mendorong karsa. Karena rasa ini terus mendominasi menjadi karsa. Karsa itu kehendak untuk mendapatkan. Akhirnya apa? Udah klik aja dah dari saudara ini. Terlepas itu khusnudon apa suudon gitu ya. Itu munculnya dari sinergi itu. Nah, makanya ketika karsa sudah ada, ya udah terciptalah suatu transaksi. Tercipta suatu transaksi, bagaimana cara mendapatkannya, kemudian sampai harus ngisi saldo, ya kan? Kebetulan aja jenengan nggak punya saldo gitu loh. Kebetulan nggak punya saldo kan gitu ya. Nah ini terciptanya satu bentuk yang namanya penipuan karena tidak ada kenyataannya, itu disebut penipuan. Tapi kan untung alhamdulillah sampai kan nggak ketipu. Santai aja lah, nggak usah ngotot. Gitu loh. Jadi di sini ya itu, ayo. Ya, ojo melik barang sing melok. Kata mbah kita. Udahlah kalau punya kita nggak apa, mendingan juga nantilah kalau punya duit beli. Gitu itu enak daripada undian. Sekarang undian itu pakai nomor. Sampean kalau ngisi saldo, seandainya bener sampean ngisi saldo, ya taruhlah itu bener itu dari bank, sampean dikasih nomor undian kan? Nah, nomor undiannya diundi. Sama aja nggak masang togel. Lah ngapain sih? Pengen mobil aja kok pakai cara undian gitu loh. Ya saya ntar nanggapin gini maksudnya. Itu kan di kampung saya. Itu nggak fokus, saya iseng-iseng. Saya tahu program hadiah BRI itu kalau mobil 50.000 itu nggak bisa. 5 juta, 5 juta itu 5 juta aja nggak bisa dapat hadiah mobil ya. Yang saldonya yang dapat kulkas aja tuh di atas 50 juta. Saya sadar itu. Saya sadar. Ketik itu sadar saya. Iseng-iseng nggak? Saya kan itu. Masa saya kan juga butuh pengalaman. Itu istri. Istri udah ngingetin. Istri yang ngingetin. Udah ngingetin. Iya, nggak ada saldonya. Saya kan saya paham. Untuk dapat mobil itu saldonya di atas paling enggak kan. Enggak ujuk-ujuk cuma 1 juta dapat mobil enggak bakal. Itu secara itu secara itu saya berusaha menggunakan itulah Pak tadi tridaya sinergi. Siapa tahu yang enggak mungkin jadi mungkin. Skill nekat. Berarti kan tulul amal itu kan. Ya kan Allah kan ngasih rezeki. Tapi gini Pak. Pribon. Pak Ustadz Karim ini mau menggunakan apa tridaya kekuatan siapa jadi nyata karena dia mau mengamalkan itu, apalagi dapat infonya dari grup SIN. Nah, di situ grup SIN itu kan ada Pak Kiai, ada kan orang-orang kumpulan orang-orang istilah yang benar-benar dipercaya, benar-benar di itu. Ya, siapa tahu kan, karena katanya kan Allah mau ngasih rezeki itu lewat mana aja kan kita nggak tahu. Allah mau membalikkan. Intinya kan Allah. Kalau Allah mau ngasih sini ya siapa tahu. Ada peraturan aja bisa dirubah, apalagi cuman kalau memang kehendak Allah. Jadi Pak Karim itu memang mengamalkan tridaya sinergi pondok nih Pak. Nah, sedangkan dia dapat
infonya dari si Grup. grup SIN. Nah, grup sedangkan sinergi, di grup iya. SIN itu benar-benar dianggap keluarga. Iya, Jadi iya, dia iya. berprasangkanya Percaya. baik. Ya, Berusaha untuk Nah, khusnudon. wah siapa tahu. ya. Ya Dengan- saya sadar nggak? Nah, Kalau sadar. rekening situ nggak dapat saya Dan paham. awalnya siapapun, mungkin kalau saya pun ikut di situ, karena itu udah anggap keluarga, pasti saya juga ngeklik. Karena itu di grup kita. Apa sih ini? Pengen tahu? Nah, pertamanya mungkin nggak tertarik dengan hadiahnya, cuman pasti pertama apa sih ini, coba diklik. Kebetulan kliknya itu nomor kita ke Sada Pusana. Akhirnya Iya. kan beliaunya kan telepon Pak Kali udah Pak. Iya. Sampai ditelepon kan? Ditelepon. Nah, akhirnya ditelepon itu. Wah, ini masuk nih perangkap nih, kata Iya. ngeklik kan gitu. Iya. Iya, iya. Sebenarnya bahasanya bukan itu. Kalau saya kan bagaimana kita menyikapi modus-modus penipuan lewat medsos yang sudah marah. Betul, ini, betul, ya betul. kan? Ya. Gila, Udah, intinya kalau buat kita, Iya. udahlah mulai sekarang itu tingkatkan ya kewaspadaan, eling lan waspada itu. Ya caranya gimana? Orientasi hidup kita itu ditingkatkan. Orientasi hidup kita itu akhirat. Kenapa? Kalau orientasi kita dunia, buat sampai kapan pun sampai dibohongi. Makanya saya sampai timbul pertanyaan. Apakah benar itu ada di dunia ini? Itu kan? Karena apa? Allah sendiri yang menyatakan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Mataul ghurur. Tipu daya, jangan sampai ketipu 2 kali. Hanya alhamdulillah itu orang itu yang tukang tipu, seandainya dia kadal, ketemu buaya, Lah coba itu. buaya kok dikadali gitu loh kira-kira. Nah, seandainya dia buaya, ketemu Joko Tingkir gitu loh. Dia nggak tahu Joko Tingkiran gitu loh. Joko Tingkir kok dibuayain ya kan? Dibuayain. Langsung si miring. Nah, sang gedek si nonggo bajul gitu ya kan. Kira-kira begitu. Enggak, untungnya Pak Kalimi itu nggak ada ATM. Dan memang keinginannya tidak terlalu kuat. Ya kan, untuk memiliki. Kenapa? Dia udah punya pengalaman. Saya tahu kalau untuk mendapatkan mobil itu minimal paling nggak saldonya itu 5 juta gitu. Dia nggak mungkin kan ada nggak saldo 5. Kan berarti tahu dong. Iya. Nah, iya gitu loh. Itu nggak mungkin kan, sehingga tidak. Tetapi pengalaman saudaranya yang sudah kena kan itu karena itu faktornya. Iya, iya. Cuman Pak Kali Sangat cinta terhadap wah Iya. dia ngeliat dunia itu, dia tidak tahu, nggak kenal dunia. Kalau dunia itu punya 2 sikap negatif. Sifat negatif itu kalau nggak dunia meninggalkan kita, cepat atau lambat kita akan ditinggalkan dunia dengan cara apapun, gitu loh. Ini yang harus disadari. Jadi tingkatkan kesadaran diri. Udahlah, pokoknya kalaupun kita tidak tahu kita bakal punya mobil atau tidak, kalau memang Allah takdirkan kita bakal punya mobil cepat atau lambat, pasti bisa nggak tahu dengan cara apapun Tuhan caranya. Karena apa? Takdir itu akan selalu mencari jalan untuk menemui kita. Nah, takdirnya Allah itu selalu benar. Itu. Dan Allah itu maha baik. Nggak mungkin Allah itu biar enggak. Emang dunia ini udah dikasih peringatan. Waspadalah terhadap dunia. Dunia ini tipu daya, jangan sampai ketipu 2 kali gitu loh. Supaya tidak ketipu, sikapi aja yang nyata-nyata. Nilai benar itu dari nyatanya, jangan katanya, kan gitu. Ya kira-kira itu aja Pak. Karena suruh sikap kan, hanya itu. Masalah tadi kronologisnya penipuan gimana kan kita tidak sedang itu sebenarnya yang dipertanyakan kan. Endingnya kita mesti bagaimana nih sekarang? Karena udah marah, karena teknologi udah makin canggih, makin apa? Ya penipuan di mana-mana. Itu bukan baru sekarang. Dari zaman dulu sejak ada dunia penipu itu ada, gitu loh. Cuman karena sekarang teknologi sudah canggih, jadi
level penipunya juga makin canggih karena dia menggunakan teknologi canggih. Dia tahu IT. Iya. Kalau nggak bisa. Kalau kayak saya nggak bisa nipu cara gitu. Paling dikit-dikit nipu pakai ayat lah. Pakai hadis gitu kan. Makanya juga ada hadis aja ada yang palsu. Hadis palsu. Iya kan? Iya. Demi kepentingan. Yang tergantung kepentingannya. Belum dunia, Pak. Iya. Nah, kira-kira itu aja lur kira-kira aja lah. Menurut kalau ada yang mau nanggapi yang lain silakan. Ya saya mau tanya nih Pak Yai. Ya, itu tuh. Monggo. Dalam pengertian yang goib dinyatakan, yang nyata digoibkan gimana itu proses? Yang goib dinyatakan, yang nyata digoibkan. Oh, gitu. Iya. Konteksnya apa? Ya dalam segi hal kehidupan, Hah? Segala hal kehidupan. Banyak soal kehidupan itu grandrenya bingung aku. salah satu contoh aja. sebaiknya lah. Jadi enak. Jadi kita enak. Contoh. Saya kan juga pernah nonton di YouTube apa kan? Ya. Bukan orang YouTube, ritual, ya? orang ritual, bukan orang ritual, spiritual. Spiritual. Spiritual juga dia. Terus. Nah, dia bisa mungkin memahami Bang Goib apa-apa. Maksudnya dinyatakan bisa. Kok dia Allah ngirim ke rekening ibarat ada yang isi gitu. Nah, itu dalam proses pandangan Pak Yai gimana tuh? Apa itu spiritual atau cuma kedok gitu? Kedok. Oke. Sekarang berita itu itu kan sudah bertahun-tahun yang lalu. Iya. Sekarang siapa yang sudah mendapatkan transferan dari Bang Goib itu? Katanya, ayo katanya. Jadi dalam proses pembuktian kan mungkin orang terjebak ke penipuan itu ingin menyatakan kali Itu salah satu modus. Pinter-pinternya orang untuk menyihir gitu kan. Sihir itu bukan berarti orang punya ilmu ini. Dengan berbagai rayuan dan lain sebagainya, menanamkan sugesti supaya dia makin percaya dan lain sebagainya. Itu ada trik. Gitu. Dia mempelajari skill tertentu. Itu konteksnya bukan mendohirkan yang goib enggak. Ini siapa emang? Masa iya si jin mendirikan bank sih? Jin aja nggak pernah main duit, emang jin mau beli apa? Boleh sedikit nangkapin Pak? Iya. Kalau menurut saya gini sih Mas, kalau goib goib dinyatakan, itu sebenarnya gini, itu kan pembelajaran dari spiritual, ya kan? Oke. Sebenarnya itu gini Mas, kalau menurut saya ya, yang namanya goib dinyatakan itu bukan sesuatu yang bagi kita kan tidak mungkin. Tapi bisa terjadi karena saya pernah ngalami. Kebetulan saya tidak punya apa-apa, tidak punya duit, lagi pepet lah. Tanpa kita sadari, tanpa kita tahu, saya tidak tahu, saya mintanya ke Allah, minta gini-gini. Tahu-tahu ada bos saya itu dari Singapura. Tahun 2010 beliau pindah ke Singapura. 2018 itu kan udah 8 tahunan nggak komunikasi. Katanya dia iseng-iseng telepon nomor saya. Kebetulan saya angkat. Loh, nomornya masih aktif. Loh, masih Pak, ini siapa? Itu bos saya itu. Dia udah netep di Singapura. Ngobrol. Kirim nomor rekeningmu, Chris. Kamu anaknya berapa? Anak satu, waktu 2018 masih satu. Anak satu, Pak. Sekolah di mana? Masih SD. Kirim nomor rekeningmu. Ada rezeki buat kamu. Nah, bagi saya itulah yang dinamakan goib. Dinyatakan goib dinyatakan terwujud. Jadi bukan bang goib nah segala macam itu, kalau menurut saya enggak. Seperti itu Pak. Jadi itu pembelajaran spiritual. Kita yakin, kita percaya sama Allah. Yakin sama Allah. Minta ke Allah. Rezekinya datangnya dari siapa kita nggak tahu, tapi tetap dari manusia, dari hambanya Allah. Tanpa Allah menggerakkan orang itu, nggak mungkin dia telepon saya 8 tahun nggak komunikasi. Cuman katanya dia iseng-iseng ngecek nomor ini masih aktif nggak nih, ditelepon masih aktif, komunikasi. Lu saudara atau siapa? Bos. Udah lama nggak komunikasi. Karena ada hubungan. Ya kan, karena
saya minta Udah goib kan, Nah. udah goib. ya, jadi istilahnya udah nggak mungkin lah hidup bos kok dulu direktur Bahana kok sekarang tahu-tahu iseng-iseng cuma telepon saya. Kalau tanpa Allah nggak mungkin. Saya ini apa? Saya cuma suruh ngurus surat mobilnya, saya yang nyuruh. Temennya Pak Yudi, Pak. Pak Yudi bos itu loh. Temennya Pak Yudi itu. Itu namanya Nah, itu yang kalau pendapat saya, yang namanya goib itu seperti itu. itu Bukan alegori, Pak. Alegori. Yang disampaikan Pak Kalim itu namanya alegori. Alegori. Nah, alegori tadi bentuknya Mas Kris yang itu. Alegori itu jadi susunan kata yang disampaikan melalui cerita sebagai simbol atau majas, perumpamaan. Ya, tadi yang sama terima itu sebetulnya majas, bukan yang sebenarnya. Yang sebenarnya ya Mas Kris. gitu kalau ini kami. Nyatanya. Itu cuman pembelajaran biar kita itu Yang spiritual kita itu kuat. Jadi nyata. Yang goib jadi nyata. Itu. Untuk meyakinkan di hadapan Allah semua jadi mungkin. Yang nyata jadi goib ya. Tadinya sapinya nyata menjadi Raib. goib kan? Karena apa? Modus penipuan. Iya. Yang nyata jadi goib. Temen punya duit kita saat Bank kita juga minta. kan? Iya. Ke bank-bank juga kan transfernya. Iya. Itu. Goib dan Ya, gaib. itu goib itu kan yang bisa nyata. Ini ada kisah dari kakak angkat saya ya. Kakak angkat saya. Dia kan polisi itu. Dia di kedalaman Kalimantan apa-apa itu ada setiap itu secara hubungan secara manusia bisa itu ada ngirim motor, ngirim itu lewat kapal, tapi masuk ke sungai itu hilang. Hilang. Tapi pulang dia di sana jual beli, tapi alamnya beda. Itu dia yang bisa Iya. ada yang goib yang model gitu. Kalau Mas Kris kan bisa visualisasikan ya. Ya visualisasikan. Nyata dia berikan. Itu pun ada yang ngalamin gitu. Berarti alam-alam yang secara nggak kasat mata kan ada di antara kita gitu, Pak. Ya. Waktu itu Pak Kalimi juga dari Kalimantan. Kakak saya polisi. Hah? Kakak saya polisi, kakak angkat. Yang cerita kan kakak angkat. Ini kan cerita kan? Iya, cerita. Cerita berarti katanya. Katanya lagi. Kalau ini kan Mas Kris kan nyatanya ada. Ya? Kalau Mas Kris kan nyatanya. Kalau ini kan kalau ditelusuri kan katanya. Iya. Ya, kalau itu gini Pak. Kalau itu kan cuma buat mengelabui sesuatu biar nggak terjadi, baik jual beli mobil, ya kan, yang kayak sampai nanti kan nyebrang ke sana. Banyak hal yang gitu-gitu digunakan. Buat nutupin. Jadi kalau barang sesuatu itu tetap dari kita, dari manusia, Iya, dari manusia. dari manusia. Kayak bang goib segala macam itu. Saya punya pengalaman. Sekarang tinggalnya di Ciganjur. Itu tetangga kampung saya. Dia ngejar bang goib itu sampai ada kan yang aliran apa yang sampai motong inilah motong nih, malah sampai habis-habisan enggak dapat. Enggak ada Pak. Itu tetangga saya sendiri. Pokoknya ikut perkumpulan, wah ngejar di sana lah ke Jawa Timur, ngejar di sana kemana, nggak dapat. Karena memang nggak ada. Yang ada itu memang udah ada. Sebenarnya itu udah ada. Yang kebanyakan sampai buktikan, yang namanya goib bisa mengenai ujung-ujung penipuan semua. Banyak modusnya banyak. Yang bisa menggandakan uang, yang bisa mau itu ujung-ujungnya goib semua, ujung-ujungnya penipuan semua. Penipuan semua. Itu jadi cuman kalau untuk menutupi mungkin ada ilmunya Pak. Ada ya mungkin apa ya keajaiban ilmu saat saya melakukan kejahatan biar lancar adalah ilmunya apa. Nah, surat kayak gitu, surat kayak gitu. Tapi kalau yang barangnya, kalau kayak sampan itu kan yang dimaksud kan saya bisa mendapatkan barang goib, ya kan? Dinyata. Nggak ada. Ya mungkin nek gaman apa-apa mungkin ya, tapi nek bangsa duit, mobil kayak nggak ada.
Ya kayak itu tadi, nek undian itu sebenarnya ya barang goib. Ya siapa tahu kan masih siapa tahu. Siapa tahu. Rasa penasaran itu tadi, Pak. Bisa dinyatakan. Ya, itu memang pembelajaran spiritual memang. Iya. Bener. Itu bener Pak Kiai tadi kalau sampean itu yang sampean memahaminya apa Alegori. alegorinya, Alegori. halusinasinya, gambarannya itu Simbol-simbol. simbol ya benar simbolnya gambarannya tapi faktanya tetap misalnya sampai kan ada dapat lagi kepepet wah mau membuktikan yang goib jadi nyata itu nanti mungkin Allah ngasih lewat siapa kayak wah transparan Pak Kali ini kayak honor rezeki Pak Kali ini lewat orang lain lewat orang nyata dan duitnya pun nyata Itu teknik gitu. ya Teknik. teknis. Teknik mau dari mana aja. Dan goibnya itu Allah yang nyatakan yang menyatakan seperti itu. Iya. Saya pernah ngalami itu mengalami. Kembali ke Pak Yai. Iya kan. Kembali ke Pak Yai gitu kan. Apa ini?